Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian, ustazah yang saya hormati, semoga Allah selalu memberikan berkah, hidayah, inayah, nikmat pada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Setelah libur agak panjang ya, anak-anakku sekalian harus menempuh lagi menuntut ilmu, suatu perjalanan bagian dari kehidupan seorang beriman. Tanpa ilmu, ulama menjelaskan seperti manusia yang tanpa ruh. Ya, ilmu adalah bagaikan oksigen. Keperluan kita pada ilmu bagaikan oksigen atau udara. Begitu ulama meringkas saking pentingnya ilmu. Seorang yang tubuhnya tidak ada oksigen atau udara, sebenarnya dia orang yang mati. Orang yang tidak menuntut ilmu, dia sudah mati sebelum mati. Jasadnya hidup tapi rohnya mati. Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu yang dimaksud adalah firman-firman Allah yang agung, sunnah-sunnah atau hadis-hadis, dan perkataan sahabat yang nilainya sahih hasan, yaitu athar dan hadis dan athar. Inilah yang kita terus tuntut, walaupun mungkin seorang hanya mampu satu hari satu ayat atau satu hadis, ya, tapi dia dapat berusaha berniat mengamalkannya. Niat itu penting. Ya, nanti dalam pembahasan ini ada niat, hendaklah dicatat yang benar. Pelajaran kita yaitu sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, jilid 1, susunan Dr. Firanda Dirja LCMA hafizahullah, sudah sampai di halaman 381. Kemarin sudah kita bahas halaman 379. Ini masih tentang Khadijah. Tapi berakhirnya kisah pernikahan Nabi dengan Khadijah di halaman 376. Secara singkat, ya, Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu halaman 376. Kedua,
ibu dari anak-anak Nabi. Ya, ibu dari anak-anak Nabi. Tuh, ya, Nabi mempunyai anak dari dua istri. Pertama Khadijah, kedua Maria Al-Qibtiyah. Begitu. Anak-anak Nabi yaitu ini saya sudah sebutkan di beberapa tempat. Satu Al-Qasim, makanya Nabi namanya Abdul Qasim. Abdullah, Ibrahim. Nah ini yang dari Maria Al-Qibtiyah. Zainab, itu yang laki semua. Keempat Zainab. Ya. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ya, radhiyallahu anhum. Jadi ini yang sebagian besar anak dari Khadijah. Makanya cinta Nabi melekat yang tak terlupakan. Ya, tadi cinta pertama Nabi SAW, ibu dari anak-anak Nabi. Ketiga, orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Bahkan kalau boleh dibilang, Nabi pulang dari Gua Hira mendapat wahyu pertama dalam keadaan takut. Tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang menetapkan bahwa hal itu baik? Khadijah. Ya, Nabi Zammiluni, ya, gemetar takut karena baru muda. Ya, ini kenyataan bahwa Nabi tidak belajar tentang bagaimana Musa mendapat wahyu, bagaimana Isa mendapat wahyu. Nabi tidak belajar itu. Mungkin dengar-dengar karena ada tuduhan orientalis bahwa Nabi hanya mengutip cerita-cerita Bani Israel. Bahkan ini orang Islam, ya. Saya jumpa orang Islam di Australia, kita punya halaqah orang Arab. Bahwa Nabi sering perjalanan pesan, dia baca, dia dapat dari pendeta, Musa kayak gini, Isa kayak gini. Kalau memang Nabi baca berarti sudah siap dapat wahyu. Ini Nabi murni asli, tidak tahu apa-apa. Mungkin mendengar cerita orang-orang baik, ya, begitu. Terutama Nabi nggak bisa baca. Mereka bilang Nabi nggak bisa baca, tapi sering, ya, diceritakan. Jadi hadis di Sahih Bukhari nomor 7 tentang cerita yang panjang. Pertama, riwayat turunnya wahyu itu sangat-sangat agung. Di situ kemudian Nabi seorang Nabi, bukan ngarang-ngarang. Karena dia bukan mengharap ya ada wahyu, nggak tahu. Dia hanya di sana ya menenangkan diri dari hiruk pikuk kejahilian, kesyirikan, maksiat dan lain-lain. Dan Khadijah yang datang bawa bekal, ya. Waktu Nabi ya mengkhawatirkan dirinya, sungguh aku mengkhawatirkan diriku wahai Khadijah. Ini di halaman 373. Khadijah dengan tegas. Dari mana Khadijah tahu ini? Ya, kalla abshir, wallahi la yuhzika, ya, la yuhzika wa abadan. Jangan engkau khawatir, justru bergembiralah. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Ya, di halaman 373. Begitu yakinnya Khadijah. Padahal yang dapat wahyu Rasulullah. Di sini Khadijah disebut oleh kaum jahiliyah at-tahirah, wanita yang suci, bersih. Bersih dari zina, hatinya juga bersih. Kalau orang yang tidak hatinya kotor, pasti dia juga lebih panik. Biasanya begitu. Istri-istri kita lagi capek, mungkin dimarahin bos, dimarahin pimpinan, atau di jalan diseribut, ya kita pulang, ya dia lebih panik dari kita. Tapi Khadijah tidak, tegar, bahkan bisa mendefinisikan, ya, bahwa suaminya orang baik, ya begitu. Mudah-mudahan udah ada nanti nikah, kalau mau nikah cari istri yang salehah, ya, bukan cantiknya saja. Cantiknya perlu. Ya, cantik luar dalam, cantik fisiknya, cantik hatinya, sehingga bisa menghibur. Waktu adik-adik nanti capek, ya cari kerjaan belum dapat, pernah kerja untuk nikah, habis itu mungkin dikeluarkan dan lain-lain.
Panik pula istri akan menghibur, itu ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu gunanya nikah. Ya, jangan suami pulang malah dibikin panik. Kenapa Khadijah bisa ngomong? Ya, pakai sumpah lagi. Wallahi. Ya. Pertama, innaka latasilur rahim. Ya. Engkau orang yang selalu ya, bersilaturahim. Jadi di zaman jahiliyah sudah terkenal itu silaturahim itu baik, ya begitu. Wa tasdiqul hadits, dan berkata jujur. Kejujuran juga sebagaimana hadis yang panjang juga diutusnya Abu Sufyan atau diutus hijrahnya sebagian kaum muslim ke Heraklius, Syam kalau nggak salah. Lalu disusul oleh Abu Sufyan dalam rangka counter takut Heraklius didakwain oleh sahabat yang ke sana. Dia jujur apa adanya, ya, padahal dia bisa bohong untuk menjerumuskan, menjauhkan Nabi dari pengaruh Nabi dari untuk orang-orang Romawi. Ya. Nah, Nabi sudah ada itu, sadaqul hadis wa tahmilul kalla. Ya. Dan juga orang yang tidak selalu membantu orang-orang yang belum mapan, yang belum bisa mandiri. Mungkin anak muda mau nikah, nggak ada kerjaan, dikasih kerjaan, dicarikan kerjaan. Begitu Nabi kerjanya. Ya, memberi orang yang membantu bulanannya. Buktinya apa? Dalam keadaan Nabi dipelihara oleh pamannya yaitu Abu Thalib, Nabi membantu pamannya. Ini anak soleh yang berbakti. Padahal dia sedang dipelihara dijaga oleh pamannya. Pamannya orang miskin. Nah, coba lihat, ini bukan kata-kata. Khadijah melihat itu, mendengar, melihat. Khadijah nggak dapat wahyu, tapi ya masukannya, nasihatnya itu menghujam benar karena dilihat hari-harinya Nabi. Kalau kita ingin dibilang baik, maka berbuat baik di rumah, bukan di luar, bukan di masjid. Di masjid orang khusyuk, ngomongannya dijaga, di luar juga gitu. Begitu di dalam kelihatan aslinya. Jika kesaksian istri, anak, orang ini baik, suami ini baik, ayah ini baik, sudah itu orang baik, ya begitu. Ya. Wa taqsibul ma'dum, ya, dan seterusnya, ya. Menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong mereka yang terkena musibah. Ya, ini sifat Rasulullah. Makanya Khadijah radhiyallahu anha berani bersumpah atas nama Rabbnya bahwa suaminya orang baik. Ini nggak bisa dipahami oleh sebagian orang bahwa kaum jahiliyah mengenal tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid di mana mereka kenal Allah. Ya, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka tahu mereka diciptakan oleh Allah, Ka'bah punya Allah. Ya, mereka tahu tuh. Nanti akan jelas lagi di bab-bab lain. Nah, ini kita bersyukur mendapatkan susunan buku yang memudahkan kita untuk memahami sirah. Ya, kalau antum ikuti nanti kalau ada waktu, ya di kajian Ustaz Firanda ikuti, jadi runut. Jadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. 4, mengorbankan segalanya demi dakwah sang suami. Nah, ini juga. Kalau bisa cari istri yang seperti itu, antum talabul ilmi, dan antum perlu dukungan dari istri. Kalau dia kaya, alhamdulillah. Sebagaimana seorang ulama saya sebutkan di sini pernah ya, Syekh Siddiq Hasan Khan, beliau karyanya banyak, nikah dengan seorang ratu di India. Ratu artinya punya kekuasaan, dibantu ya. Syekh Siddiq Hasan Khan terus berdakwah setelah
jadi wakil atau menteri kerajaan itu, beliau termasuk orang yang berjasa menyebarkan Fathul Bari setelah dikumpulkan dari berbagai negara, dari makhtutat tulisan tangan, lalu dicetak. Cetakan pertama itu disebarkan oleh para ulama ahli hadis, ya, Siddiq Hasan Khan di India. Nah, kalau antum dapat istri yang kaya, cantik, dan mau menopang dakwah bukan sombong, ada hati-hati. Kalau ekonominya lebih tinggi dari kita, kecenderungan istri yang tidak saleh sombong, mau mungkin kamu modal apa kamu nikahin saya, dan terus begitu. Itu menyusahkan. Ya, hindari itu. Lihat karakternya benar-benar sebelum melamarnya. Ngapain kita dihina hari-hari? Kamu cuma numpang makan tidur, na'udzubillah. Kata-kata itu bisa keluar dari wanita. 4. Mengorbankan segalanya demi dakwah sang suami. 5. Wanita yang tegar. Ketegarannya Khadijah itu diboikot oleh kawan-kawan wanitanya setelah nikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan suaminya ternyata menyebarkan akidah dan manhaj yang benar, yang hak. Orang jahiliyah nggak terima, yang kena efek adalah Khadijah. Teman-temannya bahkan keluarganya menjauh dan beliau tegar. Ya, begitu. Seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya, iya, baktinya sampai akhir hayatnya. Dan Khadijah termasuk wanita yang tidak mengalami, ya, tidak pernah mendapatkan kenikmatan kemenangan Islam, karena beliau wafat radhiyallahu anha 3 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi dakwah Nabi di Makkah itu 13 tahun, itu sisinya penderitaan saja, makanya hijrah. Ada yang dibunuh dan lain-lain, disiksa 3 tahun atau 4 tahun pertama. Dakwah Syria di Makkah, dakwah ngumpet-ngumpet dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, ya, seperti rumah, ya, Arqam, maka terkenal Dar Arqam. Ya, nggak bisa 1-2 orang saja. Setelah banyak pembesar Quraisy beriman seperti Umar dan lain-lain sebelum hijrah, Umar begitu masuk Islam bilang, ya, nanya kan, kita pernah, siapa yang bisa ngomongin tentang suatu terus masyarakat mendengar, fulan, lalu dia ke rumah fulan, aku telah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung tuh penduduk Mekah tahu, langsung digebukin. Umar dari pagi sampai sore berantem. Itu Umar. Dan ada juga sahabat ahli tafsir, begitu dapat ayat dia masuk Islam, senang dengan Quran. Ya Rasulullah, bolehkah aku bacakan di dekat Ka'bah? Jangan, nanti mereka pukulin kamu, nggak apa-apa. Ya, bacakan, gebukin juga dia. Sampai hancur. Itu berarti masih lemah. Sampailah hijrah. Jadi Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah dan tidak pernah mengalami, ya, kemenangan Islam, tidak pernah. Semua penderitaan. Oleh sebab itu, ya, Khadijah dikabarkan oleh Jibril bahwa, ya, beliau radhiyallahu anhu akan diberi rumah. Ya, setelah Allah dan Jibril memberi salam dalam satu hadis, ya, Khadijah akan diberi rumah yang terbuat dari mutiara, ya, yang tidak ada hiruk pikuk, yang tidak ada kelelahan. Ada 2 wanita, yang satu di Quran, yaitu Asia, istri Fir'aun. Itu karena disiksa di terik matahari karena keimanannya, dan Fir'aun ingin membunuhnya pelan-pelan. Ya, lalu dia mohon diberikan surga, ya, diberikan rumah di surga. Ya, kalau orang diberikan rumah di surga artinya masuk surga, pasti. Tapi tidak didetailkan rumahnya. Kalau Khadijah, ya, untuk membahagiakannya, dia akan diberikan rumah, bahkan dirinci. Ini menandakan kepastian. Kalau kamu datang orang, kamu, saya beli rumah, bikin rumah ya di sana, silakan tempatin.
Bahagia kan kita. Apalagi kamu tapi masih benar apa enggak ini. Tapi kalau udah rinci, kamu dikasih rumah ya terbuat dari ini, di sana tenang dan lain-lain, itu lebih pasti. Ya, Khadijah begitu. Akan diberi rumah terbuat dari mutiara. Di dunia ada rumah dari emas dan lain-lain, tapi fondasinya tetap semen. Kalau ini mutiara sudah, baik fondasi dan lain-lain sudah. Ada emas tapi hiasan saja, tipis. Ya, raja-raja dulu dan sekarang. Kalau ini dari mutiara, ya itu di halaman 375 di situ. Tidak akan ada padanya suara keras, hiruk pikuk. Rumah besar tapi isinya ada orang berantem, ada anak-anaknya, itu banyak hiruk pikuk. Ya, nggak nyaman juga. Tapi di zaman keadaan sifat rumah tersebut, karena Khadijah ya, di hidupnya di dunia capek, diteror suaminya, dia juga diteror dan lain-lain, maka itu diangkat di jannah. Ataupun keletihan, tidak ada lagi keletihan. Ya, kita ngontrak rumah kecil saja letih, bersihin toiletnya, bersihin pekarangannya, letih, capek punya rumah. Kalau di rumah yang segede masjid ini, ya begitu. Inilah balasan untuk Khadijah, ya seorang istri yang sangat berbakti. 6 karakter itu melekat pada Khadijah, sehingga berlembar-lembar, ya ulama menjelaskan, ya Ustaz Firanda juga menjelaskan. Yang terakhir kita bahas 381 di video yang lalu. Kalung yang mengingatkan Nabi Muhammad SAW kepada cinta pertamanya. Ya, sebelumnya itu temanya kalung sang kekasih. Jadi begini saya ceritakan, ya video yang lalu, bahwa Zainab yang tadi itu, ya anak Rasulullah, putri sulung Nabi, ya di masa jahiliyah, karena Nabi belum dapat wahyu, jadi anaknya sudah lahir, nikah dengan ya Abul As, ya bin Rabi, begitu. Dari Zainab ini lahir cucu Nabi yang itu Umamah, yang selalu dibawa sholat, yang ada hadis-hadis tentang bolehnya ya bawa anak sholat, kalau ruku sujud ditaruh itu boleh, ya. Dari situ Umamah. Suaminya tidak mau masuk Islam. Zainab langsung Islam. Ya semua anak Rasul masuk Islam, tapi suaminya tidak. Dan Rasul belum ada kemampuan memisahkan. Kalau satu orang masuk Islam, satu tidak, harus cerai. Nah, tapi kalau suami masuk Islam, istrinya Nasrani nggak harus cerai, karena suami boleh nikahin ahli kitab. Terjadi Zainab Islam, suaminya jahiliyah, kafir, musyrik, maka cerai. Harusnya cerai, tapi Nabi tidak mampu, belum ada kekuatan, maka ditahanlah Zainab, tidak ikut hijrah. Sedihlah Nabi. Jadi Zainab tertinggal di Mekah bersama suaminya. Setelah peperangan, suatu peperangan, perang Badar kan kalah itu, orang kafir Quraisy, maka semua yang ikut perang jadi tawanan tentara Nabi. Masuklah di situ, ya ini Abul As bin Rabi, dia ditawar, suaminya jadi mantunya Nabi, gitu. Nah, waktu tawanan ada yang bilang dibunuh aja semua, tapi ada sahabat bilang sudah minta tebusan saja. Ini pemimpin yang menentukan apakah tawanan ini dibunuh, ya, atau diminta tebusan. Kalau tebusan ini harta datang, dia bebas. Maka mulailah tebusan-tebusan datang ke Madinah. Ada yang ditebus dengan 4.000 dirham. Ingat nih, tebusan mahal loh. 4.000 dirham, silahkan dikali ini. 4.000, 1 dirham itu, ya, 1 dirham sama dengan 400 dinar. Coba 4.000
kali 400. Sudah punya kalkulator? Ustaz silakan. 4.000 kali 400. Dan 1 dinar ya, lebih setara dengan 4,25 gram. Yang 4.000 kali 400 kali 4,25 gram emas. Ya, sekarang segram berapa? Nah, itu sudah dapat yang punya kalkulator. Ini harga dari tebusan seorang yang bernama Abu Wada'ah. Ya, ada pula yang ditebus dengan 100 uqyah. Ya, dirham, uqyah, ya ini kan banyak disebut di fikih. 1 uqyah 30 gram emas. Jadi kali ya 4,25 gram. Sudah dapat tuh satu rezeki berapa miliar? Itu tebusan seorang. Hah? Kenapa? Biasanya di sini sekarang ada yang tahu harga emas? 2.500.000. Antum harus selalu update harga emas buat mas kawin kan? Insya Allah kalau udah ada calon siapin tuh uang. Atas segram 2 gram harus ada lah. Ya, begitu. Mas Al-Quran doang. Semua ini salah. Mahar cuma Al-Quran mau kena. Mahar itu yang harus bisa dijual. Kalau kamu pergi, antum pergi terus dia kelaparan, ya, gitu. Berapa, Ustaz? Sudah dapat? Berapa miliar? Nolnya berapa? Hah? 4 miliar? Hah? Triliun? Iya, triliun. Ya nanti itu masing-masingnya ada di halaman berapa tuh? 381. Mahal tawanan itu, tergantung statusnya. Sekarang di Amerika menawan presiden Venezuela itu mahal sekali. Kalau mau ditebus, nggak usah nahan 1.000 orang. 1 orang nilainya 1 negara itu. Nah ini juga ya Abu Wada'ah. Ada pula yang ditebus dengan 10 uqyah. Ya 100 uqyah. 1 uqyah 30 gram emas. Ini menurut catatan Ustaz Firanda ya. Tinggal dikali itu. Ya, Al-Abbas tergantung status orang itu. Makin mahal, makin tinggi statusnya. Ini karena kamu talabul ilmi, harus paham gini-ginian sedikit. Ya. Terus ada pula yang ditebus dengan 40 uqyah. Ya 40 kali 30 gram emas kali 2,5 juta kan tadi. Nah, itu. Dan juga ada yang 40 uqyah seperti sepupu Nabi yaitu Al-Aqil bin Abu Thalib sebelum masuk Islam dia ikut perang ketahan. Al-Aqil ya sepupu Nabi, anaknya Abu Thalib seperti Ali radhiyallahu anhu dan Ja'far. Begitu kisahnya. Saya ulang ini karena antum talabul ilmi ada nanti akan lebih detail dalam menjelaskan sejarah seperti buku ini. Kalau yang mengingatkan Nabi Muhammad SAW, masuklah kita kepada tema kepada cinta pertamanya. Kabar tertawannya Abul As pun sampai kepada Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha. Zainab ingin sekali menebus kebebasan suaminya. Namun ia tidak memiliki harta apapun yang bernilai kecuali seuntai kalung pemberian ibunya. Ya, sedih kan? Suami ditahan, yang nahan bapaknya. Nah ini kisah Masya Allah, ajib kan? Ya. Dan dia tidak ada perkecualian karena yang nahan bukan Nabi langsung, Nabi nggak tahu. Ya, yang nahan para tentara, jenderal-jenderal, sahabat besar, tahan itu semua. Alhamdulillah tidak dibunuh. Ada satu perang yang lain
Nah, Rasulullah minta tebusan sama Abu Bakar, Umar bilang dibunuh ini semua tahanan. Lalu Allah membela Umar, nangislah Rasulullah dan Abu Bakar atas fatwa mereka yang tidak tepat. Yang tepat fatwanya Umar, dibunuh itu semua. Jadi ada dua sisi, kadang-kadang dibebaskan. Dan ini satu-satunya yang tidak dihapus sampai hari kiamat, yaitu perbudakan. Karena apa? Ada ulama menjelaskan perbudakan tidak dihapus karena kadang-kala musuh kita perang terus kalah, kita dijadiin budak, ya, maka harus ditebus. Kalau musuh jadiin budak, kita nangkap mereka, kita jadiin budak juga, atau tawanan, nanti pertukaran tawanan atau tebusan, gitu. Wallahu a'lam. Ya, Zainab dengar, tapi nggak punya duit, nggak punya harta, ya. Kecuali seuntai kalung pemberian ibunya Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan hadiah pernikahannya dengan suaminya. Jadi waktu Zainab nikah dengan Abul As bin Rabi, ya, dihadiahkan, Khadijahnya menghadiahkan ke Zainab, bukan mahar dari Abul As, bukan. Ini hadiah dari seorang ibu kepada anaknya. Jadi harta Zainab. Jadi perempuan di Islam, jika dia punya harta dari warisan orang tuanya, bisnisnya, sebelum nikah dengan kita dia punya harta misalkan 3 miliar berupa warisan di keluarganya, bisnis yang dia belum nikah seperti Khadijah punya bisnis sebelum nikah dengan Nabi Muhammad SAW, itu bukan harta suami. Jangan main ambil aja. Harta kita ya harta kita, kemudian harta istri yang kita nafkahkan ke istri. Istri kalau kita punya harta juga nggak boleh main ambil sembarangan. Apa yang ditetapkan, kamu sebulan segini ya. Kecuali ada kemungkinan suami pelit, sebagaimana Hindu, ya, Abu Sufyan pelit, maka dicuri. Lalu lapor ke Rasulullah, kata Rasulullah, ambil nggak apa-apa ya, sesuai dengan keperluan. Misalkan anak nangis minta susu, suaminya kedekut, bakhil. Anak sudah nangis seminggu ngambil, tapi duitnya numpuk di kantong, curi sedikit. Syaratnya jangan ketahuan. Ketahuannya tergantung suaminya bisa cerai. Ya, dan itu ada suami-suami yang kedekut, pelit, bakhil, stingy, bahasa Inggrisnya. Bakhil bahasa Arab, pelit bahasa kita, kedekut bahasa kita juga. Bahasa Inggrisnya stingy, bukan stinky. Stinky bau, stingy pelit. Ya kita kalau jadi suami jangan pelit. Ya, kalau ada duit susu untuk jajan istri, baju dan lain-lain kasih, karena itu kebahagiaan kita. Mereka anak istri bahagia, kita bahagia. Kebahagiaan suami adalah dapat menafkahi, ya begitu. Aisyah menuturkan, coba ya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan banyak hadis tentang Khadijah, ya, diriwayatkan oleh maduknya, ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha orang cerdas, ya, penghafal keempat ribuan hadis, kita sudah bacakan itu. Baik, kita lihat hadisnya di halaman 381. Ini hadis ya, nanti kita lihat betapa ya, agungnya di sini. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, lama basa ahlu Makkah fi fida'il asrahum. Tatkala penduduk Mekah mulai mengirim harta untuk menebus para tawanan mereka, ba'atsat Zainab fi fida'i Abil As. Zainab pun mengirim sejumlah harta untuk menebus, ya, suaminya itu Abul As, ya, bimali ba'atsat fihi bikiladatin lah kanat inda Khadijah, termasuk seuntai kalung yang dahulunya merupakan milik Khadijah.
Jadi orang-orang ngirim tuh tadi sampai triliunan tuh pimpinan mungkin. Nah, yang lain nggak diberitakan. Ya, mungkin Abul As di kalangan Quraisy ya sekedar pembisnis, jujur, amanah dan lain. Ya, kadang-kala mereka patungan satu kabilah misalkan patungan tebus tuh begitu. Jadi yang menentukan juga pimpinan mujahid, ansar dan muhajirin yang menentukan berdasarkan persetujuan Rasulullah. Ya, Zainab pun mengirim sejumlah harta untuk menebus suaminya Abul As. Bimalin, ya, wa ba'asat fihi bikiladatin la kanat inda Khadijah. Termasuk seuntai kalung yang dahulunya merupakan milik Khadijah. Ya, begitu. Mungkin harta satu-satu yang berharga untuk Zainab pada saat itu. Ya. Ada khalatha biha ala Abil As yang diberikan kepada Zainab sebagai hadiah pernikahannya dengan Abul As. Qalat falamma raha Rasulullah SAW raqqalaha raqatan syadidatan. Ya. Tatkala melihat kalung tersebut, Rasulullah SAW sangat terenyuh. Ya, terenyuh, sedih, kaget. Ya, kok ada kalung itu? Wa qala, ya, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha fataruddu 'alaiha alladhi laha. Beliau lalu bersabda, ya, kepada para sahabatnya, ya, duhai kiranya kalian membebaskan tawanan yang hendak dibebaskan Zainab secara cuma-cuma. Jadi Zainab sudah ngirim nih, cuma seuntai kalung untuk ya suaminya Abul As. Lalu sahabat bilang, Rasulullah bilang, andaikan ya bapak-bapak para mujahid ini bisa bebaskan Zainab ya tanpa bayar ya tebusan, begitu. Rasulullah sopan sekali, memang akhlaknya masya Allah. Padahal pimpinan tertinggi bisa aja dia tunjuk, bebas, nggak begitu. Ya ini bahasa terjemahannya juga indah, ya. Ya, dan bahasa Arabnya juga in ra'aitum antut liqu. Ra'aitum itu memberi ya pandangan, bukan langsung memutuskan. Begitu. Duhai kiranya kalian membebaskan tawanan yang hendak dibebaskan Zainab secara cuma-cuma dan mengembalikan segala tebusan yang dikirimnya. Maka para sahabat menjawab, "Na'am, baik wahai Rasulullah." Begitu, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun sebelum membebaskannya, Rasulullah memberi gambaran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha alaihi wa'adahu an yukhalliya sabila Zainab ilaihi. Namun sebelum membebaskannya, Rasulullah SAW mengambil janji dari Abul As agar membiarkan Zainab pergi ke Madinah. Jadi kasih ya bilang nanti kalau apa kan Abul As di kalangan tawanan, kamu bebas ya. Nih kalungnya Zainab, ini secara mudahnya buat antum ya. Tapi nanti Zainab izinkan ya ke Madinah, begitu. Karena Zainab masih di Mekah, ditahan. Ya, begitu. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah ya, wa rajulan min Ansar. Sembari mengirim Zaid bin Harithah dan seorang sahabat lainnya dari Ansar untuk menjemput Zainab. Ya, yang sahabat ini mungkin di Sarah akan ada, tapi di sini nggak disebutkan. Di hadis ini tidak disebutkan. Hanya sahabat seorang Ansar. Ya, ya, faqala kuna bibatni Ya'juj ya hatta tamurra bikuma Zainabu fatashabaha ya fatashabaha hatta ta'tiya biha. Beliau yang lantas SAW berpesan kepada mereka berdua, yaitu Zaid bin Harithah dan seorang Ansar, tunggulah di lembah Ya'juj
hingga Zainab melewati. Ini mereka berdua suruh nunggu di lembah ya Ya'jiz. Ketika Zainab melewati kalian berdua, lalu temanilah ya, artinya dijaga ya, agar tidak dirampok di tengah jalan dan lain-lain begitu. Sampailah kepada Nabi ke Madinah begitu, itu hadisnya. Dan ini kelihatan memang perjuangan berat sekali keluarga Nabi. Anak terpisah dengan ayahnya gara-gara Islam ya begitu. Ya. Dan apa ya setelah sampai ya Zainab jumpa Nabi. Bagaimana mungkin beliau tidak terenyuh ya? Ini bahasannya di halaman 383. Bagaimana mungkin beliau SAW tidak terenyuh ya, maksudnya sedih yang mendalam ketika teringat akan putrinya Zainab yang bersendirian di Mekah. Ya, dia ngebayangin anaknya kok di sana sendirian ya, dalam keadaan muslimah tapi dikelilingi orang jahiliyah, kafir, musyrik. Ya. Bagaimana mungkin beliau tidak terharu melihat sesuatu yang mengingatkannya akan cinta pertamanya, ya ibu dari anak-anaknya Khadijah ya radhiyallahu anha. Bagaimana beliau SAW tidak tersentuh mengingat kesetiaannya, pengorbanannya, serta ketulusan cinta kepada beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ini ya lihat Model Ma'bud dan Fathul Ar-Rabbani. Model Ma'bud Sarah Sunan Abi Daud ya. Begitu. Semoga Allah memberikan balasan yang paling sempurna kepada Khadijah radhiyallahu anha, ibu dari kaum muslimin, seorang wanita yang berjasa besar ya terkait ya, Muhammad SAW dan Islam yang dibawanya. Selesai ini masalah Khadijah sampai halaman 383. Kita masuk langsung pembangunan Ka'bah ya, halaman 383. Di zaman jahiliyah Ka'bah dibangun dan disusun dengan batu-batu saja tanpa ada semen atau sejenisnya yang berfungsi untuk melekatkan batu-batu tersebut. Tinggi Ka'bah juga hanya seberapa dan tidak terlalu tinggi. Pada awalnya Ka'bah hanya memiliki 2 sudut saja. Ya, 135 ini Fathul Bari. Yaitu hanya rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad. Ya, dan bentuknya kira-kira seperti huruf D. Ya, gini. Gini nih. D, huruf D lah. Yaitu seperti huruf kapital D. Bukan D kecil ya. Kapital D, huruf kapital, huruf besar. Ini Fikih As-Sirah Zaid bin Abdul Karim Zaid, halaman 96. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa Ka'bah pertama kali memiliki tinggi hanya sekitar 9 hasta atau 4 atau 4,5 meter. Ini berapa nih? 3 meter ya. Lebih tinggi dari ini. Pintu Ka'bah juga tidak tinggi. Ya, dan pada saat itu Ka'bah belum memiliki atap, nggak ada atapnya, kosong. Ya, tiang-tiangnya cuma itu tadi 2, temboknya. Setelah itu barulah Ka'bah mengalami perubahan dengan diperluas dan dipertinggi serta diberi atap. Jadi Ka'bah ini berproses ya, tidak langsung seperti itu, seperti yang kita lihat sekarang masuknya. Diberi atap. Di sini dijelaskan ya ada asar jatuhnya ini ya. Ya, an Amr bin Dinar ya, wa Ubaidillah bin Abi Yazid qala ya, yang mereka berdua berkata. Dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid, mereka berdua berkata, lam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal baitil haid. Tatkala di zaman Nabi SAW belum ada dinding di sekeliling Ka'bah. Jadi dinding nggak ada.
Ya, kan yusallu haula bait, bahkan zaman Nabi Ismail gundukan tanah saja. Sampai Nabi Ibrahim datang, aku disuruh bangun di sini. Mau nggak kamu nolong? Iya mau, Abi. Ya, lalu berdua bangun fondasi. Nah di zaman Nabi, sesuai dengan berita ini, tatkala di zaman Nabi SAW belum ada dinding di sekeliling Ka'bah. Ya, karena yusallu haula bait, mereka dahulu salat langsung sekitar Ka'bah, salat aja, gitu. Hatta kana ya Umaru mabana haulahu khaitan, hingga masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, maka beliau membangun dinding di sekitar Ka'bah, baru dibangun tuh sekitar Ka'bah. Ya, qala Ubaidullah ya jadruhu qasirun fabanahu binu Zubair. Ya, Ubaidullah berkata dindingnya pendek, kemudian Abdullah bin Zubair meninggikan dindingnya. Waktu Umar pendek aja, udah mulai keliling itu. Lalu Zubair meninggikan. Ini asar dari Sahih Bukhari 3830. Ya, jadi bertahap. Begitu. Karena bentuk Ka'bah yang demikian serta tidak adanya dinding yang semacam pagar yang mengitari dan melindunginya, maka Ka'bah mudah sekali terhantam oleh aliran air deras yang turun dari gunung. Ya, yang turun dari gunung. Maka setiap kali hujan deras, ya, apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara ya, terus Tapanuli ya, Polga ya, itu mirip ini. Air turun karena gunung-gunung Mekah kan sekitarnya itu nggak ada pohon, jadi air turun berapapun berapa liter kubik turun langsung. Dan Ka'bah waktu itu nggak ada dinding, jadi hanyut, nanti berupa fondasi doang begitu. Ya, kita doakan saudara kita yang sedang kena musibah, terus jangan lupa ya, bantu semampunya dan doa, karena doa itu silahul muslim. Doa itu senjatanya orang Islam. Ya, dengan doa antum sampai ke orang-orang itu sehingga mereka tegar, mempertahankan keimanannya, tetap dapat pahala. Yang meninggal syahid, tenggelam, tertimpa dan lain-lain. Ya, begitu. Ketika Nabi SAW berusia 30 tahun, sekitar 5 tahun sebelum beliau SAW diangkat menjadi Nabi, ya ini ya. Oh, ini kita lanjutkan tadi. Pada masa Nabi, ya, masa Abu Bakar dan masa Umar, Ka'bah dahulunya dikelilingi oleh rumah-rumah, sehingga hal ini sangat menyempitkan orang-orang yang tawaf. Maka Umar pun membeli rumah-rumah di sekeliling Ka'bah tersebut, lalu menghancurkannya dan membangun dinding sekeliling Ka'bah yang tingginya di bawah tinggi manusia. Kemudian Abdullah bin Zubair memperluas Ka'bah sehingga dikatakan beliau yang pertama kali memasang atap Ka'bah dari Fathul Bari. Jadi waktu zaman Rasulullah dan Abu Bakar khalifah pertama itu Ka'bah itu polos gitu aja. Umar yang membangun tiang agak begitu sekelilingnya. Dan rumah itu rumah-rumah penduduk itu dekat-dekat Ka'bah, padat ini. Enggak seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin kalau ini Ka'bah, tetangga sini itu ada. Itu kalau orang tawaf susah. Ya. Itu dibeli oleh Umar semua rumah, bukan digusur tanpa ganti rugi ya. Bahkan mungkin Umar ganti untung. Kalau sekarang kan naudzubillah ada perusahaan main gusur saja gantinya seenaknya. Saya kalau ingat ya betapa banyak kezaliman, satu jengkal saja itu akan dikalungkan di akhirat nanti, ya, mengambil gosap itu mengambil tanah hak orang, hati-hati, ya, ini berhektar-hektar, bermeter-meter, naudzubillah. Nih, padahal khalifah kekuasaan udah mentok itu, setelah itu Allah, ya, kemudian Allah, Umar khalifah Amirul Mukminin, ini bayar, ya. Jangan mentang-mentang khalifah main ambil tanah rakyat. Bayar, ya, begitu.
oleh ya rumah-rumah singgah itu sangat. Umar dahulu dikelilingi rumah-rumah singgah itu sangat menyempitkan orang yang tawaf. Maka Umar pun membeli rumah-rumah di sekeliling Ka'bah. Jangankan ini sekitar Ka'bah, Rasulullah baru datang hijrah cari tanah langsung mau bayar ke Suhail, ya, dua anak muda, Sahal dan Suhail ya kalau nggak salah. Tapi ditolak, kami wakafkan begitu. Rasulullah itu nggak main, wah saya Rasul ini buat wakaf ya, nggak begitu. Ini adab. Membeli rumah-rumah di sekeliling Ka'bah, ya itu di halaman 384 ini footnote ya. Dan menghancurkannya dan membangun dinding di sekeliling Ka'bah yang tingginya di bawah tinggi manusia. Ya tinggi manusia orang Arab ya, bukan orang-orang kita. Orang Arab ya rata-rata tinggi 180, 190, mungkin ada 2 meter lebih dikit. Ya, Rasulullah juga nggak tinggi sekali. Tapi Rasulullah kalau berjalan di antara orang tinggi masih kelihatan Rasulullah. Tapi kalau dideketin tidak tinggi. Ya, begitu. Fakalingan. Begitu. Kemudian Abdullah bin Zubair memperluas Ka'bah sehingga dikatakan beliau yang pertama kali memasang atap Ka'bah. Jadi atap oleh ya Zubair. Gitu. Az-Zubair, Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Tadi footnote halaman footnote 100, sebagian riwayat seperti mursal Az-Zuhri menyebutkan bahwa umur Nabi baru dewasa yaitu baru belasan tahun ketika dilakukan pemugaran Ka'bah. Kan tapi mayoritas ahli sejarah dan antaranya Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa umur Nabi pada saat itu 35 tahun. Wallahu a'lam. Ya ketika Nabi yang dipegang oleh Ustadz, ketika Nabi SAW berusia 30 tahun, sekitar 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, terjadilah banjir bandang yang menghantam dinding Ka'bah sehingga rusaklah fondasi Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy pun berinisiatif untuk merenovasi Ka'bah, yaitu dengan membongkar total bangunan Ka'bah dan membangunnya kembali. Namun mereka masih ragu untuk melakukannya, mengingat kebinasan Abraha dan bala tentaranya 35 tahun yang lalu ketika ia hendak merusak Ka'bah. Jadi Ka'bah hancur terus mau direnovasi. Tapi orang Quraisy tahu ya, terjaganya Ka'bah ini punya Allah ini. Jangan main bongkar aja. Karena Abraha dulu dihancurkan. Mereka nggak mau ngulang sejarah itu. Begitu. Namun salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah tetap bersikeras untuk menghancurkan dan membangun kembali Ka'bah. Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ini orang jahiliyah, pemimpin kejahilan, nanti ada ayat turun mengenai dia. Ya? Lalu dia ngomong pada orang jahil, ya, orang Quraisy yang lain, aturidu nabi ya bihadmiha al-islaha amil ya isaah. Kita emang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi apa niatnya? Untuk memperbaiki, renovasi, atau ingin menghancurkan? Begitu dalamnya ini. Ya, seorang pemimpin memang walaupun jahiliyah kafir seperti Heraklius itu pintar. Nggak mungkin orang ya milih pemimpin bodoh, ya, itu merusak sekali. Pintar dalam semua segi atau sebagian segi yang diperlukan oleh masyarakatnya. Ya, harus salah satu kedua kepemimpinan adalah kecerdasan. Ya, IQ-nya tinggi, cerdas melihat masalah. Bahkan pemimpin Quraisy itu ahli syair, bahkan ahli sihir ada, ahli diplomasi. Nah ini juga salah satu nih, Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalian merobohkan Ka'bah dengan niat memperbaikinya atau memperburuknya? Dua pertanyaan ini. Ya karena mereka ragu-ragu, takut sejarah 35 tahun, kalau benar Nabi umurnya 35 tahun, itu masih berbekas di kepala mereka.
betapa hancurnya pasukan Abraham. Mereka nggak mau. Tapi dibalikkan oleh Al-Walid, seorang pemimpin. Orang-orang Quraisy pun menjawab, kami ingin memperbaikinya. Al-Walid kemudian melanjutkan, fa innallaha yuhlikul musallihin. Jika demikian yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakan orang-orang yang hendak berbuat baik. Ini kan sudah masuk ke arena akidah. Mereka percaya Allah, bahkan Allah bersifat seperti itu. Ada sifat-sifat Allah yang orang jahiliyah kenal. Mana mungkin kalau kita lagi mau perbaiki rumah Allah, kita diazab, turun burung. Ini pemimpin yang cerdas harus berani. Selain punya keputusan, berani bertindak. Ya, coba kita lihat. Setelah itu Al-Walid pun mengambil cangkulnya lalu memulai membongkar Ka'bah sedikit demi sedikit. Ya, malam itu tidak ada seorang pun yang berani mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Walid. Setelah dia ngasih dalil, hujah istilahnya, reason, lalu masih gak ada ngikut. Dia mulai kerja sendiri. Ini pemimpin. Walaupun orang jahil, ya, karakter pemimpin universal, ya, amanah dan lain-lain, terutama amanah, ya begitu. Malam itu tidak ada seorang pun yang berani mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Walid sendirian. Ya, setelah punya keputusan dia jalanin sendiri. Padahal banyak orang pada saat itu. Mereka masih menanti, ya, apakah akan ada sesuatu yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah atau tidak. Ya, inilah sifat pengikut. Nunggu pemimpinnya ditangkap nggak sama Amerika, ya kan? Ditangkap, pemimpinnya rakyatnya diam. Ya, punya politik kayak gini, tangkap, rakyatnya diam. Seharusnya kan berjuang membela pemimpin. Nah ini dia nyangkul sendiri, yang lain pada diam, nunggu apa yang akan terjadi. Mereka mengatakan, bahkan mengucap, wa in usibalan nahdim minha syai'an waradatnaha kama kanat. Jika dia ditimpa suatu musibah, berarti kita tidak akan membongkar Ka'bah sama sekali, ya, begitu. Wa in lam yusibhu syai'un faqad radiyallahu sun'ana fahdamna. Ya, namun jika tidak ada yang melimpahnya, si Walid ini aman, berarti Allah ridho apa yang akan kita lakukan dan kita akan runtuhkan Ka'bah. Jadi pengikut tuh wait and see, ya, nunggu, lihat dan nunggu. Pemimpin berjalan, gitu. Kalau antum mau jadi pemimpin, anak-anakku sekalian, bersifat seperti itu, sejak berani. Mau bikin yayasan ya harus berani, ya. Modalnya apa ya? Modal tawakal Allah, kemudian berusaha. Mau bikin perusahaan harus berani, ya. Keberanian diperlukan pada sebuah kepemimpinan, baik yayasan, bisnis, apapun, negara, ya seperti ini. Begitu. Kalau dia hancur sendiri. Pengikut beda. Kalau yayasan runtuh, ya mereka cari yayasan lain. Kalau pendiri yayasan, founder, pendiri perusahaan, kalau runtuh ya rugi dia. Mungkin ada yang sampai di penjara. Ya, itu bedanya pemimpin. Jadi kalau dia misalkan al-jaza min jinsil amal, makanya balasannya juga tinggi. High risk, high profit dalam ilmu bisnis. High risk, kalau resikonya tinggi, untungnya lebih tinggi. Jangan resiko tinggi, ya income-nya cuma sedikit. Itu enggak sesuai dengan Islam. Al-jaza min jinsil amal ini bukan hadis, tapi kaidah yang universal. Ya, orang berani gali tanah kedalaman berkilo-kilometer, dapatnya emas. Kalau udah berkilo-kilometer dapatnya batu banyak diinjak-injak. Orang pemulung juga sering injak-injak batu, tapi nggak berharga itu. Untuk berharga dia cari, dia gali, dia nyelam mutiara, taruhannya ketemu hiu, begitu. Ternyata pada pagi harinya Al-Walid bin Al-Mughirah baik-baik saja dan kembali melanjutkan perubahan Ka'bah. Akhirnya
orang-orang Quraisy lain pun ikut membantunya. Dan akhirnya terbongkarlah Ka'bah ya, seluruhnya hingga pondasi awal yang dibangun oleh Ibrahim ya alaihissalam. Sirah Ibnu Syam ya Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Ini dikutip oleh Ustadz. Ya Ustadz ingat S1-nya hadis di Madinah, S2-nya akidah dan lain-lain. Ya, kita hargai kutipannya ini. Mereka kemudian mengganti semua batu Ka'bah dengan batu yang baru, kecuali batu Hajar Aswad. Ya begitu. Ini sudah 1 jam. Sebelum kita akhiri, kita kembali ke halaman di mana Mughirah bertanya tentang niat. Itu pentingnya niat adik-adikku, anak-anakku sekalian, ikhwah, para ustadz. Ya, niat itu mempunyai nilai yang tinggi sebelum Islam dan setelah Islam. Si Mughirah ini, Al-Walid bil Mughirah, silakan baca nanti ada Asbabun Nuzul, ya. Kita nggak akan bahas itu sekarang. Ya, dia memahami tentang ya niat, ya, di mana niat itu apa mempengaruhi amalan kita. Innamal a'malu binniyat, hadisnya antum sudah hafal, ya, di mana seorang digali niatnya, walaupun orang jahiliyah tadi, kamu niatnya ngeruntuhin Ka'bah atau ingin renovasi atau ingin menghancurkan, ya begitu dikembalikan. Innamal a'malu binniyat. Mereka belum paham hadis innamal a'malu binniyat, Nabi aja belum diutus, tapi mereka sudah mengamalkan hadis itu. Ya kalau kita sekarang sudah hadisnya sudah dihafal, tapi kebanyakan kita tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi hendaklah kita hati-hati. Ya, bahwa niat itu penting. Ya, niat ini ada di kaidah ya, dalam keutamaan niat ya, qawaid fikih itu ada di kaidah. Mungkin 59 buku lain mungkin niatul mar'i ablagh min amalihi. Niat lebih utama dari amalan. Niatnya karena Allah ya memberi minum 1 cangkir orang yang kehausan ya, seorang pelacur Bani Israel, tapi niatnya itu suci karena Allah dia. Karena lihat makhluk Allah ini ya kehausan, maka dia bebas dari api neraka. Dia nggak bangun masjid, bangunnya Elsa, bangun ini. Cuman seorang pelacur mungkin atau orang yang banyak dosa cuma ngasih air. Ya, amalannya itu, tapi niatnya membebaskan dia dari api neraka. Ya, oleh sebab itu ada yang penuntut ilmu pasanglah niat baik-baik. Ya, begitu. Karena niat ini seperti dijelaskan, inna bil madinati ya lari jalan ma sirtuhum masiran. Sungguhnya ini ada di hadis Soleh di bab niat. Sungguhnya di Madinah ada beberapa laki-laki yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidak pula melewati lembah melainkan mereka bersama kalian, ya. Gitu. Sakit ya telah menghalangi mereka. Antum nggak ikut kegiatan sakit, nggak apa-apa, dapat niat juga. Yang penting niat. Besok ada kegiatan kita bantu ya para yang kena musibah di Aceh, di Medan ini itu. Niatnya bangun satu sakit, maka selagi para teman-teman antum yang ini antum dapat pahalanya. Ya itu berdasarkan hadis. Juga hadis ya Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini penting nih, perhatikan baik-baik. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sungguhnya dunia itu untuk 4 orang, ya. Abdin razaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ini pertama, ingat, seorang hamba yang Allah berikan rezeki berupa harta dan ilmu,
Kemudian ia bertakwa kepada Rabb-nya pada rezeki itu. Ingat, kalau bisa kita ini semua jadi yang pertama, punya harta, punya ilmu. Artinya punya harta bukan dari yang haram, karena ilmunya mencegah itu. Bukan dibelanjakan untuk yang haram, karena ilmunya mencegah itu. Menjalankan kewajiban terhadap harta, bayar zakat, infak, sedekah dan lain-lain, karena ilmunya membawa itu. Nah ini kita berdoa seperti itu. Ya. Wa yasilu fi rahimah. Lihat, dia berbuat baik kepada kerabatnya. Dengan uangnya dia silaturahim. Kunjungan sana, kunjungan walaupun karena dia ada duit, ada kendaraan. Tidaklah begitu niatkan. Wa ya'lamullahu fihi haqqan. Dan dia mengetahui hak Allah padanya, pada harta ini. Ada hak Allah. Dia zakatkan, dia wakafkan, dia sedekahkan dan lain-lain. Fahaza bi afdalil manazil. Hamba ini berada pada kedudukan yang terbaik. Ya, kita berdoa pagi ini, ya Allahumma ja'alna minhum. Ya, amin. Ya Allah, jadikan kami seperti yang mereka-mereka ini, punya harta, punya ilmu, dan mengamalkan, membelanjakan hartanya sesuai dengan ilmu yang benar. Kedua, abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Kedua, seorang yang Allah beri ilmu, ya, namun tidak diberi harta. Ini banyak para dai, duat, asatidzah, ulama. Syekh Albani menulis surat, ya, menulis catatan. Lalu ini saya masuk sering, di mana-mana sering, saya sering dengar berapa kali ini. Dia dibaca buku juga. Kemarin juga begitu lagi. Lalu dikasih ke Syekh Masur, murid paling lama dan paling ilmunya paling mumpuni, untuk dicatat ulang, ditahrid dan lain-lain. Melihat kertasnya, nangis Syekh Masur. Ya Syekh, ya kenapa ini? Ini kok kertasnya? Aku tidak ada uang untuk menulis, beli kertas. Salin dari bungkusan bumbu, istrinya beli, ada kertas, jangan dibuang itu. Nulis di atas itu. Itu alim dunia, ahli hadis zaman ini. Ya, menulis tulisannya dari kertas. Bukan menghina hadis, bukan, nggak mampu. Beda. Kalau mampu tulis di atas kertas emas, hadis Quran gitu. Ya, yang kedua, seorang hamba yang Allah beri ilmu namun tidak diberi harta. Fa huwa shadiqun niyyah. Orang ini memiliki niat yang baik. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amalin fulan." Ya, dan mengatakan, andainya aku memiliki harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si fulan. Siapa fulan? Yang pertama tadi, punya harta, punya ilmu. Ini orang cuma punya ilmu. Sebagaimana juga dikutip bahwa Imam Albani pernah berkata, andaikan aku punya harta, aku ingin bangun sekolah hadis dan lain-lain, ya, pendidikan. Beliau bukan orang kaya, beliau tinggal di Jordan. Tukang revisi emas, jam. Gajinya cukup untuk makan anak istri. Tapi niatnya agung seperti yang pertama. Ya mungkin seperti Siddiq Hasan Khan, punya ilmu hadis, ada tafsirnya, dan menyebarkan ilmu gratis. Nah, ini ya yang pertama nih, mendirikan madrasah besar di India. Kalau Albani punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia punya kemauan. Nah kalau bisa, kalau ada anak-anakku sekalian, ya diberi ilmu, alhamdulillah, hafaz Quran, hadis dan lain-lain, tapi harta ya Allah coba, ya sudah, punya niat aja, ya pasang niat yang baik. Ya. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ketika seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala beri harta namun tidak diberi ilmu, ya, fa huwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilm. Kemudian dia berbuat semaunya kepada hartanya tanpa ilmu. Ya mungkin main judi,
main perempuan, minum-minum dan lain, wallahu a'lam. Ya, la yataqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa pada Rabbnya dalam masalah harta itu. Orang yang punya harta dan gak ada takutnya pada Allah, dia akan berbuat apa saja. Ya, sebagaimana orang kafir membelanjakan hartanya untuk mencegah orang masuk Islam, gitu, atau kenal hidayah. Wala yasillu fihi rahimah. Tidak berbuat baik kepada kerabatnya dengan hartanya. Saudaranya minum, ya kamu ribanya sekian persen ya, awas lama bayar. Ya, debt collector datang ke kamu. Begitu jahatnya, ada orang kayak gitu. Ya, naudzubillah. Wala ya'mullahu fihi haqqan. Tidak mengetahui hak pada harta, nggak bayar zakat, walaupun dia orang Islam, kaya, tapi banyak yang tidak bayar zakat. Ada ulama menjelaskan, kalau umat Islam yang kaya bayar zakat 2,5% dari hartanya, Indonesia nggak ada orang miskin. Ya begitu. Tapi mereka nggak amanah. Pada ya biahbasil manazil. Hamba ini berada pada kedudukan yang terburuk. Ya, punya harta masih buruk. Ya, karena nggak ada ilmu. Yang terakhir, ya. Yang keempat, wa'adin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Ini sengsara. Keempat, dan seorang hamba yang Allah tidak memberinya harta maupun ilmu. Sudah habis ini orang paling bawah ini status. Begitu. Fahuwa yaqul, gak punya harta, gak punya ilmu. Tapi omongannya dinilai oleh Allah. Fahuwa yaqul, law anna li malan la amiltu fihi bima ya bi amalin fulan fahuwa baniyatihi fawizruhuma sawa. Ini yang membahayakan. Orang nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak apa-apa. Ya bukan suatu kerendahan. Niatnya ini yang rusak orang ini. Ya apa yang dia ngomong? Seandainya aku memiliki harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si fulan. Si fulan siapa? Orang ketiga. Apa orang ketiga tadi? Ya, merusak. Ya, orang ketiga tadi ingat kan? Seorang yang hamba Allah Subhanahu Wa Taala beri harta namun tidak diberi ilmu. Ini udah nggak ada ilmunya, nggak ada hartanya. Niatnya kalau punya harta, pengen seperti si fulan nih, yang ketiga yang merusak dirinya dengan hartanya. Ya, maka dengan niatnya itu maka keduanya mendapatkan dosa yang sama. Yang satu berbuat punya harta nggak punya ilmu, berzina, minum-minum, bangun kasino dan lain-lain, ya kerusakan. Yang nggak punya mungkin temannya senang, wah kalau saya punya saya pengen tuh kayak kamu. Ini sudah rusak sama, padahal dia nggak punya duit. Nah ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2325 dan Ibnu Majah 4228 disahihkan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah 3406. Wallahu a'lam. Dan niat itu penting. Coba lihat orang jahiliyah paham niat. Kalau kita yang sudah hafal hadisnya di Arba'in dan lain-lain, Imam Bukhari, ya innamal a'malu binniyat di Arba'in, Imam Bukhari dan kitab-kitab fikih, ya tetapi beramalan bertentangan dengan ilmu, pasti Allah akan bertanya, Allah akan nanya tentang ya ilmu ini. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf mengambil waktu antum lebih dari 13 menit. Semoga antum ridho dengan perjanjian kita ini 1 jam. Ya, dan apa yang antum catat ya jangan sekedar dihafalkan tapi berusaha diamalkan. Perbaiki niat setiap saat di Ma'had ini. Ya, bahwa saya menuntut ilmu dan kemudian saya ingin mencari harta untuk beramal dengan ilmu akan harta tersebut. Jika kemudian hari Allah tentukan tidak berharta, ya nggak apa-apa. Yang penting antum kita ini punya ilmu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.